Hai semua, perkenalkan saya Anis Mubarak. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan presentasi singkat dari saya. Sekarang coba bayangkan, suatu hari nanti kita bisa bangun tidur, bekerja, dan bahkan berbelanja tanpa benar-benar melakukan banyak hal. Pekerjaan-pekerjaan rutin yang kita lakukan biasanya akan dikerjakan oleh tebak mesin. Canggih banget kan? Kalau kita bicara soal teknologi di tahun 2024, satu hal yang pasti sedang hangat banget adalah artificial intelligence atau yang disingkat dengan AI. AI ini bukan cuma buat main game atau bikin chatbot di website, tapi sudah mulai merambah ke dunia kerja dan ekonomi kita. Nah, di sini kita bakal ngobrol tentang gimana sih AI mempengaruhi dunia kerja dan ekonomi, dan apakah kita sudah siap dengan semua perubahan itu. Oke, kita mulai dulu dengan pertanyaan sederhana. Apa sih sebenarnya kecerdasan buatan itu? Jadi, AI itu adalah teknologi yang bisa belajar dan berpikir layaknya manusia. Misalnya, kalau kalian pernah pakai Google Assistant atau Siri di iPhone, itu sudah termasuk AI yang bekerja di balik layar. Tapi bayangkan, kalau AI ini bisa lebih dari itu. Bisa menganalisis data, memprediksi tren ekonomi, bahkan membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat. Jadi, kalau sekarang AI hanya bantuin kita sehari-hari lewat smartphone, kedepannya AI bisa mengambil lebih banyak lagi pekerjaan manusia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana AI mulai mempengaruhi dunia kerja kita. Misalnya, pekerjaan di sektor pabrik dan manufaktur, di mana robot-robot pintar sudah mulai menggantikan pekerjaan manusia untuk tugas-tugas yang repetitif. Kalau dulu kita bayangkan saja, pekerja pabrik harus mengatur mesin atau merakit barang. Sekarang banyak pekerjaan itu yang bisa dilakukan oleh robot atau mesin yang dikendalikan oleh AI. Tapi ada sisi positifnya juga. Banyak pekerjaan baru yang muncul karena perkembangan AI ini, seperti yang berhubungan dengan data atau bahkan teknologi AI itu sendiri. Gimana menurut kalian? Kira-kira pekerjaan yang ada sekarang bakal tetap ada atau tidak ya, kalau AI ini terus berkembang? Well, menurut studi, ada sekitar 30% pekerjaan yang bisa digantikan oleh otomatisasi dalam 10 tahun ke depan. Jadi banyak pekerja yang perlu belajar keterampilan hal baru. Karena itu kita semua harus siap untuk berkembang. Kalau dulu kita sekolah cuma buat bisa bekerja di satu bidang atau ahli dalam satu pelajaran, sekarang kita perlu punya banyak keterampilan. Karena apa yang dulu cuma pekerjaan manusia, sekarang bisa jadi pekerjaan yang dilakukan oleh mesin atau kecerdasan buatan. Di sisi ekonomi, AI ini juga bawa banyak perubahan juga. Di satu sisi, teknologi ini bisa bikin segalanya lebih efisien. Misalnya di bidang kesehatan, AI membantu dokter lebih cepat menemukan solusi untuk penyakit yang pastinya bakal lebih hemat biaya. Selain itu, AI juga bisa bantu perusahaan buat meningkatkan produktivitas mereka, yang akhirnya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi ada tantangan besar juga, yaitu ketimpangan ekonomi. Negara atau perusahaan yang tidak siap dengan AI bisa tertinggal, sementara negara atau perusahaan yang sudah siap dengan teknologi ini bisa semakin maju. Karena itu penting banget nih bagi kita untuk tidak cuma mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga ikut berperan dalam mempersiapkan diri untuk dunia yang sebentar lagi akan berubah dengan mesin ini. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita semua harus selalu belajar hal baru. Jangan takut dengan perubahan, justru kita harus siap menyambutnya. Pelajari keterampilan baru seperti coding, data analis, atau teknologi AI itu sendiri. Kedua, sebagai masyarakat, kita harus mendukung pendidikan yang membantu orang-orang yang mungkin terdampak dengan perubahan ini. Jangan sampai
ada yang tertinggal satupun. Jadi, teman-teman, meskipun AI bisa jadi ancaman buat beberapa pekerjaan, sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membuka peluang-peluang baru. Yang terpenting adalah kita tidak ketinggalan dan selalu siap untuk beradaptasi. AI mungkin bisa menggantikan beberapa hal yang biasa kita lakukan, tapi itu juga berarti kita mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih produktif dan tentunya lebih kreatif. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi singkat saya ini. Semoga diskusi kali ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk lebih siap menghadapi dunia yang semakin didominasi oleh teknologi. Ayo, kita terus belajar dan berkembang bersama-sama. Saya Andes Mubarak, pamit mengucapkan undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.